Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgal Teens di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman kalau kalian bisa untuk datang ke tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama. Yuk, aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Perspectives, they're in the best and worst days of this side. You were always on my side. You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace finds my fate, you're the fourth within the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, yeah, my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God there's more ahead than what's behind me, 'cause through the highs and lows and in between, God, you go ahead of me. And where you call me, I will follow. And if the water floods beneath my feet, then you pull me from the deep. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next.
shared. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. 'Cause my hindsight says I can count on this. My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Yeah, my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Thank you, God, for always being there. Dan Tuhan, semua kami kata bahwa we wanna put our trust in You. We bring this song to You, Lord, karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak menerima semua yang terbaik. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan, Tuhan. My heart is sure, my soul is steady. I will declare, because You have told me that You go before. You're not against me. I will declare, because You have told me. Even when my eyes can't see, even then my soul will sing. Jesus, You're my anchor, my confidence is You. I know You are faithful and I can trust in You. Jesus, You're my Savior, my hope has been renewed. I know You are able and I can trust in You. Say, my heart is sure, my soul is steady. I will declare, because You have told me that You go before. You're not against me. I will declare, because You have told me. Even when our eyes can't see, Lord. Yes, Jesus. Oh, even then my soul will sing. Jesus, You're my anchor, my confidence is You. I know You are faithful and I can trust in You. Jesus, You're our Savior. Oh, God, my Savior. Oh, my hope has been renewed. I know You are able and I can trust in You. Ooh, Jesus, we put our trust in You. Oh, we know, Jesus. Let's declare it together. You're stirring my faith, lifting my heart. I'm confident in who You are. You're leading my eyes past what I see. You call the brave out of me. You're stirring my heart, lifting my heart. I'm confident in who You are. You're leading my eyes past what I see.
sing, Lord, forever and ever, and it's all only for you, Jesus. Thank you, Tuhan. Ini pujian kami, penyembahan kami, semua hanya untuk Engkau, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dimanapun teman-teman berada, semuanya sehat, semuanya siap dengar firman Tuhan. And thank you so much for your loyalty, dimana teman-teman rutin untuk bisa belajar firman Tuhan di setiap hari Minggu. Aku mau kasih jempol buat teman-teman semua. Alright, and kita mau mulai dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita doa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau belajar sesuatu, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami minta pengurapan Tuhan, biar kami bisa mengerti firman yang disampaikan. Kami minta Roh Kudus menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Teman-teman pernah dengar nggak suatu kata-kata yang kayak gini, gitu doang, kecil, sepele, entarlah, gitu kan. Biasanya kata-kata ini muncul waktu kita mendiscuss kayak, itu small things lah, ini sepele lah, atau sesuatu yang bisa kita neglect karena itu nggak sebegitu penting dalam kehidupan kita. Biasanya apa? Kesalahan-kesalahan kecil, atau misalkan tugas-tugas yang kecil, atau misalkan sesuatu responsibility yang mungkin kita rasa kecil gitu doang, bisa gitu kan. Atau anything, sesuatu yang kita anggap kecil, sesuatu yang kita anggap tidak bermakna. Tapi sebenarnya teman-teman, nggak semua hal-hal yang kecil itu tidak bermakna. Tidak semua hal-hal yang kelihatannya sepele itu tidak bermakna. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita bisa dipercaya mulai dari hal-hal yang kecil. Di mana kita bisa take stewardship, kita setia dengan hal-hal yang kecil, agar kita juga bisa setia dengan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Contoh, misalkan kalau kita belajar satu hal, itu suatu hal yang kecil, tapi waktu kita lakukan itu terus menerus, kita akan bisa setia untuk suatu studi yang lebih besar yang akan ada dalam kehidupan kita. Makanya ada dari TK, naik ke SD, naik ke SMP, naik ke SMA, naik ke kuliah, naik kepada kehidupan adults di mana semuanya bekerja, responsibility-nya semakin meningkat. Tapi waktu dia bisa setia dengan yang kecil di TK, dia bisa setia di SD, dia bisa setia di SMP, dia bisa setia di SMA. Tapi nggak cukup kita hanya berhenti setia di SMA, kita mesti terus setia biar Tuhan bisa mengaruniakan lebih banyak berkat dalam kehidupan kita, responsibility dalam kehidupan kita, sehingga kita jadi berkat buat banyak orang. So itu yang kita mau belajar hari ini. Let's open our Bible, Luke 16 verse 10. Whoever can be trusted in small things can also be trusted in large things. Whoever is dishonored in little things will be dishonest in large things too. Firman Tuhan mengajarkan kalau kita bisa dipercaya untuk hal yang kecil, kita bisa dipercaya untuk hal yang besar. Tapi siapa yang tidak bisa dipercaya untuk hal yang kecil, tidak bisa dipercaya untuk hal yang besar. Dan aku percaya teman-teman, now is the time untuk kita bisa setia dengan hal-hal yang kecil. Maksudnya apa? Kita setia dengan kehidupan kita, dengan sekolah kita, dengan ibadah kita, dengan apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Let's jadi orang yang setia, orang yang bisa trusted, orang yang honest, sehingga kita bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah bilang gini, ini kan cuma tugas kecil, cuma telat 5 menit doang, siapa juga yang bakal tahu kalau misalkan kita bohong kecil, siapa yang bakal tahu? Enggak, it will hurt no one.
Enggak, tapi kita mau setia dari hal-hal kecil, kita lakukan dengan benar, dengan sesuai dengan firman Tuhan, dan itu akan membawa kita untuk dipercaya untuk hal yang besar yang Tuhan bisa kasih dalam kehidupan kita. So, apa sih yang kita perlu belajar untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa be trusted, misalkan dari perbuatan kita, dari kata-kata yang kita ucapkan, dari fasilitas yang kita bisa terima, dari orang tua, di sekolah yang baik, kita perlu bisa bertanggung jawab dan be trusted dengan waktu yang Tuhan kasih. 24 jam kita pakai untuk apa aja. Lalu kita juga bisa untuk bisa bertanggung jawab, be trusted dengan iman yang dikaruniakan Tuhan buat kehidupan kita. Di mana waktu kita meresponi iman dengan percaya, kita akan mengalami janji firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. And it all start with small things. Nggak ada sesuatu yang langsung besar, tapi semuanya pasti dari hal-hal kecil. So kita mau belajar sama-sama teman-teman, bagaimana kita bisa untuk bisa dipercaya dengan hal-hal kecil, can be honest, can be trusted, sehingga kita bisa mengalami sesuatu yang lebih besar yang dipercayakan Tuhan untuk kehidupan kita. So, bagaimana cara kita bisa setia dengan hal yang kecil? Yang pertama, we have to manage well. Kita mesti bisa memanage sesuatu yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita dengan baik. Firman Tuhan di Matius 25 ayat 14-30 menceritakan tentang ada orang yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 5 talenta mengerjakan dengan baik sehingga menghasilkan 5 lagi jadi 10. Yang 2 juga mengerjakan talenta dia setia dengan talenta dia, menghasilkan 2 jadi punya 4. Tapi yang 1 dia tidak mengerjakannya sama sekali. Padahal even though cuma 1, kalau dikerjain bisa jadi 2 dikerjain bisa jadi 4 bisa jadi 8, dan bisa jadi banyak kalau dia mulai mengerjakannya. Small. 1 kalau di-compare dengan 5, small, tapi dia tidak mengerjakannya dengan baik. Tapi aku percaya teman-teman di Gilgatins, kita teman-teman yang setia, anak-anak yang mau untuk mengerjakan even the small things, kita mau setia dalam kehidupan kita. Nah, 1 talenta itu bisa apa aja sih dalam kehidupan kita? Contoh, talenta di akademik. Kalau teman-teman kita punya akademik yang baik di beberapa pelajaran sekolah kita belajar dengan baik. Pernah nggak dengar teman ada yang kayak gini? Dia sebenarnya pinter tapi males. Nah, kalau dia pinter, dia punya talentanya, tapi dia malas. Artinya dia tidak bisa dipercaya dengan satu hal yang kecil. Tapi aku percaya teman-teman tempat ini, kita orang yang pintar dan kita adalah orang yang rajin. Sehingga waktu itu dikembangkan, bisa jadi berkat, bisa dipercaya sesuatu yang lebih besar. Talenta apa lagi? Talenta artistik. Maybe teman-teman bisa menggambar, bisa bernyanyi, teater, atau misalkan balet, apapun yang berhubungan dengan seni. Kita latihan, jangan kita males, tapi kita perlu untuk bisa mengembangkannya. Talenta apa lagi? Talenta di sosial. Mungkin teman-teman itu very good with people. Kemanapun teman-teman ada itu bisa berteman. Kemanapun kalian berada, kalian tuh bisa kayak buat orang tuh seneng sama kalian. Maybe that's your talent. Nah, tapi jangan cuma kita hanya bisa good with people, tapi kita juga perlu spend time, make time untuk bisa bangun hubungan sama mereka. Pokoknya intinya jangan mager aja teman-teman, jangan males. Talenta apa lagi? Motorik atau fisik. Maybe you guys are sportsman, sportswoman. Kita pakai untuk bisa main basket, main futsal, main baseball, apapun itu yang kita bisa kembangkan dan bisa jadi suatu yang baik buat kehidupan kita. Kembangkan. Manage well. Atau kepemimpinan kita, atau spiritual kita, di mana kita bisa punya waktu untuk beribadah. Kepemimpinan juga itu ngomong soal bagaimana kita bisa punya influence, mempengaruhi orang lain, dan bagaimana kita waktu tahu firman Tuhan, kita mempengaruhi orang dengan firman Tuhan. It's small things, di mana kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, but we have to manage it well. Intinya gini, kita punya talenta akademik, artistik, sosial, motorik, kepemimpinan, spiritual. Jangan kita males. Jangan kita nggak mau punya waktu atau kita nggak make time. Tapi kita perlu bisa mengerjakannya dengan baik. Latihan, dipakai. Terus dilatih, terus dipakai. Sehingga itu bisa berkembang dan bisa jadi berkat buat banyak orang. Yang pertama manage well. Yang kedua adalah own your
mistake. Own your mistake. Dimana teman-teman kalau kita mau belajar untuk setia dari perkara-perkara yang kecil, kita bisa dipercaya dengan perkara-perkara yang kecil, mulailah dengan untuk kita bisa mengaku salah kalau kita bikin salah. Kita mau untuk belajar minta maaf. Kadang orang gengsinya gede, udah tahu dia salah tapi dia nggak mau minta maaf. Tapi kita mau setia dari perkara kecil, minta maaf tuh perkara yang kecil. Tapi waktu kita belajar untuk bisa minta maaf, orang akan melihat kita menjadi orang yang responsible. Dimana oke, dia salah, dia ngaku salah, dan dia tanggung jawab. Teman-teman, kalau kita salah aja, kita nggak mau minta maaf, bagaimana kita mau dipercaya untuk suatu hal yang lebih besar yang Tuhan mau percayakan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita salah, jangan lari, jangan cari alasan, apalagi nyalahin orang. Minta maaf. Oke, saya salah, aku minta maaf. That's it. Nggak ada tapi, enggak. Tapi aku salah, aku minta maaf, I'm sorry. Dah, that's it. Own your mistake. Akui dan minta maaf. Ini ada satu step praktikal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mulai belajar punya setia dari perkara yang kecil. Kalau kita salah, minta maaf. Yang ketiga, learn from your mistakes. Nah, teman-teman, kalau kita udah bikin salah, biasanya salah itu kan ada mess-nya. Salah itu kan pasti ada cost-nya, di mana it cost us something. Bisa cost us the time, cost us the money, or cost us the friendship. Nah, tapi aku mau ajarin teman-teman untuk waktu kita bikin salah, jangan kita ya udah lewat gitu aja, lupakan, tapi kita belajar sesuatu dari apa yang menjadi kesalahan kita. Misalkan kita bikin sesuatu, bikin salah di mana kita, contohnya apa ya, bohongin teman, it cost the friendship, perhubungan rusak, ya kita minta maaf sih, tapi habis minta maaf kan pasti hubungan nggak bisa langsung pulih. Di situ kita bisa belajar sesuatu. Coba kita renungin, apa ya? Oh, bohong. Even though bohong kecil, tapi itu orang gak ada yang seneng dibohongin. So learn the mistakes, berarti next time mesti ngapain? Jangan pernah untuk bohong. Even just kecil, tapi jangan pernah kita bohongin teman kita. So itu yang kita belajar. Learn from your mistakes. Jangan cuman udah minta maaf, lewat, lupakan. Tapi dari small things ini, kalau kita bisa belajar sesuatu, to avoid us. And the next time, kita buat kesalahan yang sama. Dan waktu kita belajar dari kesalahan kita, kehidupan kita semakin rapi, kehidupan kita semakin baik, sehingga kita makin jadi berkat buat banyak orang, dan ada responsibility yang lebih besar yang Tuhan bisa karuniakan buat kehidupan kita. So, never despise small beginning. Zechariah 4, verse 10a. The people should not think that small beginnings are unimportant. Teman-teman, sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Teman-teman bisa sukses di sekolah, berhasil, dimulai dari kita mengatur waktu belajar yang baik. Kita bisa punya friendship yang banyak, pertemanan luas, dimulai dari kita mulai kenalan sama teman-teman yang baru waktu in the beginning. Teman-teman kalau lihat di Instagram, ada suatu tren one day sama day one. One day adalah menggambarkan di mana kita udah sukses. Tapi day one dimulai dari suatu hal yang kecil, di mana waktu kita bisa setia lakukan itu dengan baik, itu membawa kita suatu hal yang besar, dan kita mengalami sesuatu yang baik, dan kita jadi berkat buat banyak orang. Aku berdoa teman-teman, biar sejak dari muda kita bisa ketemukan setia dengan sekolah kita bisa ketemukan setia dengan ibadah kita, dan kita bisa ketemukan setia dengan social life kita, dan juga dengan keluarga kita. Dan dengan keuangan kita, dengan apa yang kita punya, kita bisa setia dengan itu semua, dan kita mengalami berkat Tuhan tercurah buat kehidupan kita. Amin. So, teman-teman, thank you for following until the end. Ibadah kita sudah selesai, dan aku mau undang teman-teman buat kita angkat dua tangan kita. Aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Let's pray. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir, dan biar setiap studi mereka berhasil dan memuliakan Tuhan.
Berdoa biar keluarga mereka, kesehatan dan pergaulan mereka semua dijagai Tuhan. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput lagi mereka. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa memberkati teman-teman semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, happy Sunday everybody. And see you guys again next week. Bye-bye.